Meskipun ceritanya itu dimulai di akhir tahun 80-an gitu ya, tapi saya juga mencoba untuk tidak terlalu merekonstruksi musik di zaman itu gitu ya. Yang menjadi latar belakang dari setting itu tadinya memang adalah musik-musik dangdut pada zamannya gitu ya. Apakah itu Mara Karma, apakah itu lagunya Rhoma Irama. Nah, saya itu memutuskan tidak untuk mendangdutkan sebenarnya scoringnya gitu ya. Tidak terlalu terjebak pada setting era, tidak mau terjebak di dalam setting kelas gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu, meskipun ini persoalan misalnya persoalan kelas menengah bawah, tapi mungkin musiknya itu bisa lebih campur gitu ya. Jadi sebenarnya ada dangdutnya iya, ada rocknya iya, tapi juga kemudian tidak harus sebenarnya berangkat dari semuanya kemudian harus dangdut gitu ya. Supaya imajinasinya bisa agak lebih lepas dari konteks tadi, ya akhirnya saya kemudian memutuskan bikin musik yang fokus pada karakternya aja dulu gitu ya. Nah itu ada istilahnya leitmotif. Dan saya sebenarnya tertarik dengan kerapuhan gitu ya. Karena sebenarnya itu juga ada di dalam diri si Ajo. Dia merasa dirinya rapuh karena burungnya tidak bisa ereksi. Tapi juga yang menarik adalah figur Iteng gitu. Dia sebenarnya memiliki perilaku yang sangat liberal soal seksualitas gitu ya. Tapi Iteng sendiri juga punya satu persoalan gitu, masa lalu. Karena dia punya trauma. Dan saya kira film ini menggambarkan pertemuan sebenarnya dua karakter ini, gitu ya, dua permasalahan karakter ini ketika mereka bertemu. Jadi saya mulai dengan mengidentifikasi dulu terlebih dahulu karakter si Ajo maupun Iteng gitu ya. Dan artinya saya mencoba membuat satu melodi atau satu leitmotif. Ada melodi yang sebenarnya menandakan sebenarnya setiap karakter. Sebelum ada film itu sudah dimulai oleh Prokofiev gitu ya. Kalau bagi yang mungkin pernah mendengar musik klasik, Prokofiev itu dulu pernah membuat karya judulnya Peter and the Wolf. Itu sebenarnya menjadi satu juga sebuah pentas opera gitu ya. Tapi di mana setiap karakter itu punya melodi. Hanya dengan mendengar musiknya aja kita udah bisa membayangkan, oh ini ceritanya si Peter, ini ceritanya si Serigala. Mungkin kalau yang pernah melihat film The Godfather gitu, itu juga ada leitmotif untuk menandakan setiap transformasi yang signifikan dalam cerita The Godfather gitu ya. Ada suara trompet, itu pasti muncul setiap kali ada satu perubahan yang sebenarnya signifikan. Kita juga sebenarnya ada banyak metode scoring, bukan hanya yang berdasarkan leitmotif, tapi juga ada yang mencipta mood atau menciptakan sebenarnya satu soundscape, aura soundscape yang tidak melodius itu juga bisa. Gitu. Contoh yang terakhir adalah misalnya kalau kita dengar scoringnya Hans Zimmer misalnya di film Dunkirk gitu ya. Kita hanya mendengar soundscape yang sifatnya konstan gitu. Tapi sebenarnya fungsinya adalah untuk membangun tensi. Nah kebetulan untuk film seperti Dendam, saya berangkat dari leitmotif gitu ya. Dan itu juga mungkin karena kerinduan pada melodi. Sesuatu yang bisa diingat gitu. Dan ini mungkin satu hal yang menarik juga adalah pengambilan gambar ini dilakukan dengan menggunakan medium film gitu ya. Dan karena itu juga saya akhirnya berpikir bahwa oke, mungkin untuk scoringnya itu juga saya akan harus memakai metode yang sama gitu ya. Edwin pakai analog, scoringnya juga pakai analog. Jadi saya tidak membuat musik dengan MIDI gitu ya, atau dengan software, tapi kebanyakan dalam mesin alat-alat musik yang akustik. Pianika itu sangat analog gitu ya. Tapi kemudian juga untuk mendapat suara-suara yang lain, saya pakai synthesizer analog juga gitu ya. Seperti contohnya Moog ini gitu ya. Jadi itu jadi leitmotifnya Iteng gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lengkapi misalnya melodi tadi, itu sebenarnya akan jadi seperti ini ya. Karena misalnya seperti Edwin, kalau dia syuting pakai film, dia akan tahu benar-benar karakter film ini. Film ini itu bisa dipakai dalam konteks pencahayaan seperti apa. Dia bisa dipakai untuk pewarnaan seperti apa gitu ya. Sehingga kita tahu sebenarnya mediumnya secara luar dalam. Begitu juga halnya dengan alat musik.
Kalau dengan software, apapun bisa diubah. Katakanlah saya membuat scoring dengan suara piano gitu ya. Kalau suara piano dirasakan itu tidak cocok, itu bisa dengan mudah saya ganti dengan suara yang lain. Tapi di analog itu lebih susah gitu ya. Begitu sound ini masuk, kemudian Edwin bilang, saya mau sound itu, tapi misalnya dia ingin ada perubahan sedikit gitu ya. Nah itu harus saya ulang dari nol gitu untuk membuat suaranya gitu ya. Dan belum tentu dia akan sama persis seperti yang ada sebelumnya gitu. Dan dalam speaker yang besar itu mungkin akan memang terasa, kadang-kadang bisa kita rasakan bedanya antara analog dengan digital gitu. Analog itu biasanya lebih tebal gitu ya, tapi juga sebenarnya lebih nggak perfect suaranya gitu ya. Jadi sama halnya seperti film gitu ya. Kalau kita syuting pakai film gitu, justru karena tidak perfect, kalau kita lihat di bioskop kita bisa lihat agak grainy gitu ya. Itu yang kita sebut dengan keterbatasan medium. Tapi justru dengan keterbatasan medium itu sebenarnya itu membuat kegiatan menonton, proses menonton, mata itu menjadi lebih aktif karena dia berusaha memfilter sebenarnya gitu ya. Ketika ada sesuatu yang tidak perfect, kita kan memicingkan mata gitu kan. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang perfect. Dan sama halnya dengan analog, justru karena soundnya tidak perfect, orang yang mendengar akan lebih aktif karena dia berusaha memfilter hal-hal yang tidak perfect tadi gitu ya. Untuk mendengar musik dia harus melakukan filtering gitu secara lebih aktif. Saya tidak mau bilang keunggulan dari analog, tapi analog itu menuntut cara mendengar dan cara menonton yang berbeda gitu ya, dan juga akhirnya cara memproduksi musik, cara berproses yang berbeda gitu.